Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Tafdhili wa ihtirami ra'i al-majlis Al-Habib Aqil bin Ali bin Aqil wa khadim al-majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Baraqbah wa khadim al-majlis Al-Sheikh Kiai Al-Hajj Abdurrahim Shadili wa jami'i al-asatidzah والمدرسين والحبائب. ونخص بالذكر هنا عندنا ضيوفنا الكرام أساتذة والمشايخ من جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بحضوركم، شرفتمونا ونورتمونا الليلة. Tafdhili wa ihtirami yang kami muliakan para guru kami, para asatidzah, para kiai, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan rekan-rekan saya sesama pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini terasa begitu spesial. Ada nuansa yang berbeda. Di akhir pekan yang telah lalu mungkin kita berasa bahwa kita maulid di Indonesia, tetapi tidak untuk malam ini. Malam ini nuansa lebih ke Timur Tengah. Seakan-akan kita maulid Nabi bukan di Kepanjen tetapi di Mesir. Masya Allah. Alhamdulillah. Fa jazakumullah khairal jaza. Sungguh kita telah terbawa oleh suara yang indah dari Syekh Muhammad. Jazakumullah khairal jaza. Masya Allah. Begitu terbuai sampai-sampai kita lupa bahwa kita di Kepanjen tapi serasa di Mesir. Semoga insya Allah di minggu-minggu, di ahad-ahad, di akhir pekan yang akan datang, Syekh Muhammad beserta rombongan beliau juga berkenan untuk bersama kita menghadiri Majlis Riyadhul Jannah setiap akhir pekan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke ta'lim kita, pelajaran kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ili Rasul karya Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. قال القسطلاني في المواهب اللدنية قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطهون الأيام جوعا مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر الأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذل أنفسهم وأموالهم بين يديه. Ini lanjutan dari pelajaran kita di pekan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama telah kita pelajari bahwa bergaya hidup sangat sederhana. Sangat sederhana. Maka ada sebagian orang yang mempermasalahkan, menganggap hal ini aneh. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperi kehidupan seperti itu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui ketika umrah beliau menyembelih 100 onta atau 100 kambing. Ketika berperang beliau mendapat ghanimah, beliau mendapat fai, maka beliau membagikan seluruh harta tersebut kepada sahabat-sahabatnya dalam jumlah yang amat sangat besar. Belum lagi di antara para sahabat ada yang bisnismen, ada yang miliuner,
yang selalu mengeluarkan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan keadaan yang amat sangat sederhana? Wa ajaba anhu at-Tabari kama hakahu fi Fath al-Bari bi anna dhalika kana minhum fi halatin duna halah la li'awazin wa dhiq bal taratan lil ithar wa taratan li karahati syaba' wa kathratil akal. Jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari, bahwa hal tersebut, keadaan sederhana tersebut dari waktu ke waktu bisa berbeda. Ada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat sederhana, tetapi di waktu yang lain Rasulullah juga hidup berkecukupan. Halatin duna halah, dalam satu kondisi dengan kondisi yang lain dapat berbeda. La li'awazin wa dhiq, bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang asli orang susah, bukan. Walakin lil ithar, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan sahabatnya, lebih mengutamakan kaum muslimin. Rasul bisa jadi punya harta, punya makanan, dan punya hal yang lain-lain, tetapi lil ithar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan uang tersebut, lebih mengutamakan harta tersebut, lebih mengutamakan makanan tersebut untuk para sahabatnya, untuk para kaum muslimin, dibanding hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga beliau. Wa taratan likarahati syaba' wa kathratil akal, dan kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak suka dan menghindari terlalu banyak makan dan terlalu kenyang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja hidup sederhana, pas-pasan, tidak ingin terlalu kenyang, tidak ingin terlalu banyak makan. Naam, kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru dhalik ma'a imkani husuli tawassu' wa tabassut fid dunya lahu. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sederhana, memilih hidup apa adanya, walaupun sangat memungkinkan dan sangat bisa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berfoya-foya, hidup dan berlebih-lebih, itu bisa, tetapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah lebih memilih hidup sederhana dan apa adanya. Kama akhrajat Tirmidzi min hadithi Abi Umamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala 'arada 'alayya Rabbi liyaj'ala li batha'u Makkah dhahaban faqultu la ya Rabbi walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa dhakartuk wa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtuk. Hadis diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jalan-jalan di kota Madinah ini, jalan-jalan di kota Makkah ini menjadi emas. Jalan-jalan di kota Makkah menjadi emas, embonge teko emas. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan berlebih, hidup dengan kaya raya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku, biarkan saya merasa kenyang satu hari dan hari berikutnya saya merasa lapar. Ini pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila saya merasa kenyang, wahai Allah, wahai Tuhanku, maka saya bersyukur kepadamu dan memuji namamu. Dan ketika saya merasa lapar,
maka saya tadarra'tu, maka saya tunduk tawadhu kepadamu ya Allah dan berzikir kepadamu. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihan beliau untuk mendidik jiwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi Shifa lil Qadhi Iyad rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yamtali jawfun nabi sallallahu alaihi wasallam shiba'an qat wa lam yabuth syakwa ila ahad wa kanat al faqah ahabba ilaihi min al ghina wa in kana la yadhallu ja'ian yaltawi tula lailatihi min al ju' fala yamna'hu siyama yaumih. Dinukil dari kitab Asy-Syifa, buah karya Al-Qadhi Iyad, riwayat dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah perut Rasulullah merasa sangat kenyang. Tidak pernah perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kekenyangan. Akan tetapi seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lapar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah curhat, tidak pernah mengadu, tidak pernah mengeluh karena kelaparan tersebut. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam merasa kelaparan, keesokan harinya lapar tersebut tidak menghalangi beliau untuk tetap berpuasa. Walau syaa sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi wa thimariha wa raghida 'aishiha. Seandainya Rasulullah itu mau, bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk memberikan seluruh kekayaan langit dan bumi agar mendapat kehidupan yang nyaman dan penuh kenikmatan. Walaqad kuntu abki rahmatan lahu mimma ara bihi wa amsahu biyadi ala batnihi mimma bihi minal ju'. Kemudian Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin melanjutkan, dan sungguh saya telah menangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penderitaan beliau. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, saya pegang perut beliau dan saya elus-elus perut beliau sembari meneteskan air mata dan berkata, wa aqulu nafsi lakal fida lau taballaghta minad dunya bima yaqutuk. Sembari berlinangan air mata, Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, biarkan aku yang menebus penderitaanmu. Biar aku yang menembus penderitaanmu ya Rasulullah. Biarlah engkau hidup dengan nikmat dan kenyangkanlah perutmu. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ya Aisyah mali walid dunya. Ya Aisyah mali walid dunya. Wahai Aisyah, apa urusanku dengan kehidupan dunia ini? Ikhwani min ulil azmi minar rusul sabaru ala ma huwa ashaddu min hadha famadau ala halihim faqadimu ala rabbihim fa akrama ma'abahum wa ajzala thawabahum. Wahai Aisyah, apa urusan saya dengan kehidupan dunia ini? Sungguh para rasul ulul azmi mereka bersabar dengan penderitaan yang lebih daripada ini. Mereka bersabar dan mereka tetap menjalani kehidupan yang penuh kesusahan dan penuh penderitaan. Maka kemudian mereka, para rasul ulul azmi, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuliakan mereka karena mereka bersabar dengan penderitaan tersebut. Fa'ajidu nafsi astahyi, maka aku wahai Aisyah malu. Aku malu wahai Aisyah, in tarafahtu fi ma'isyati an yaqussar bi ghadan dunahum. Saya malu kalau saya hidup di dunia ini dengan penuh kenikmatan dan kenyamanan. Saya malu apabila saya
kurang dari mereka, saya kurang menderita dari mereka para rasul ulul azmi. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya minal luhuq bi ikhwani wa akhillai. Maka saat ini tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku inginkan kecuali aku menyusul mereka, menyusul para rasul ulul azmi. Merekalah rekan-rekanku dan merekalah orang-orang yang aku cintai. Qalat fama aqama ba'du syahrun hatta tuwfiya salawatullah wa salamuhu alaihi. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah melanjutkan, maka tidak lebih dari sebulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Aisyah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan para sahabat, meninggalkan seluruh kaum muslimin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat, meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan para rasul-rasul ulul azmi. Inilah detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menolak kenikmatan dunia dan lebih bersabar hidup di dunia agar mendapat keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.